Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Mana. Malam ini saya dan salah satu teman saya, Kak Resti Fahnum Dasril, akan diskusi malam. Yang sebelumnya kami mohon maaf, diskusi sudah ditunda beberapa kali karena satu dan lain hal, dan alhamdulillah biiznillah diskusi sudah akan terlaksana malam ini bersama Kak Resti. Saya akan mencoba menginvite Kak Resti terlebih dahulu. Saya mencoba menginvite Kak Resti terlebih dahulu. Dan Sobat Mana, diskusi kita malam ini adalah menyelami makna diri. Apa sih sebenarnya menyelami makna diri itu? Menyelami makna diri itu banyak banget penafsirannya. Cuman kalau kita lihat dari judulnya, menyelami makna diri itu adalah gimana sih kita menghayati diri kita sendiri ini, dan bagaimana sih kita membuat diri kita sendiri ini menjadi lebih baik, dan apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Nah, itulah nantinya yang semoga akan kita bahas bersama Kak Resti Fahnum Dasril. Dan nanti kami juga banyak sekali yang akan kami diskusikan. Kebetulan momen kali ini adalah momen akhir tahun khususnya Masehi. Kita tidak usah merasakan, tidak usah celebrate, karena sekarang ya di rumah aja gitu kan. Di rumah aja kita mencoba untuk lebih bermanfaat untuk di rumah. Dan salah satu caranya adalah dengan berdiskusi. Oke teman-teman, alhamdulillah sini narasumber kita atau teman diskusi saya malam ini adalah Kak Resti. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Resti. Kak Resti, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas banget kok suaranya. Maaf ya, suaranya masih agak parau gitu. Baru masih suaranya agak gede gitu. Soalnya lagi pilek. Nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa Kak. Dan alhamdulillah sini kedengaran cukup jelas kok suaranya Kak Resti. Apa? Suaranya Kak Apa, Resti Mbak? terdengar jelas di sini. Saya salah ini deh. Oke, baik. Oke, Kak Resti gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah lumayan sehat karena baru pulih sih gitu. Soalnya bener-bener yang duduk, maksudnya memang bisa beraktivitas hari ini sih, alhamdulillah. Pada Allah mampukan hari ini untuk beraktivitas, untuk melakukan itulah. Tapi ya nggak yang nggak yang setotal kayak kemarin. Soalnya baru pulih juga, itulah. Dikasih nikmat sakit dulu sama Allah. Mbaknya gimana sih kabarnya, sehat? Ini Mbak yang Sehat. ini Mbak Asia, iya nggak sih? Iya. Oh iya ya, saya belum tahu. Belum Kebetulan kita belum. kenalan melalui virtual ya, belum Iya sempat masih. ketemu. Masih baru melalui virtual, jadi belum kenal wajah ya gitu. Oke.
Kak Resti, Mm-mm. semoga diskusi kita malam ini berjalan lancar, sinyalnya lancar, Amin. Amin, Allahumma dan amin. kondisi di sana. Kak Resti kalau nggak salah di Padang ya Kak Resti ya? Enggak, saya di Riau. Oh di Padang mananya itu Kak? kampung. Oh Kak Di Resti. Riau, Oh, Riaunya di Perawang, Kabupaten di Siak. Tahu, pernah dengar? Di sebelah situnya Pekanbaru pernah. lah. Ya di sana. Di Oh, sini tinggal sama keluarga, sama mama, sama papa. Di sini. Kalau Padang itu kirain di kampung. Padang. Enggak. Oh Kalau di Padang alah. itu waktu kuliah, terus kampung aslinya dari Padang juga kan. Orang tua orang Padang asli gitu. Di sini merantau gitu. Nah, Eh, Alhamdulillah. Semoga sinyal di Riau aman ya Kak ya. amin, amin, amin. Ini aja nih, nggak tahu sih ini katanya ada pemadaman, tapi nggak tahu sih pukul berapa. Mudah-mudahan nggak ada pemadaman ya gitu. Mudah-mudahan lancar-lancar aja Iya, lah sampai akhir diskusi kita. betul. Kak Resti, nah, hmm, sinyalnya sobat mana? Kita coba tunggu dulu. Wah, sinyalnya terputus. Halo Kak Resti. Hmm, ya, Kedengaran. Tadi soalnya sempet ini muter-muter aja. iya, iya. Coba saya ganti ke itu aja dulu ya. Tapi kayaknya udah aman Kak. Jadi kita bisa coba lanjut. Oh, udah aman ya, oke. Udah. Oh, oke, Kak Resti, kita Heeh. diskusinya Masya Allah ya di waktu yang tepat. Oh, iya banget. Tanggal 31 31. dan Padahal perencanaannya dari akhir tanggal tahun itu ya, dari tanggal 27 nggak sih? 27. Eh, Benar. saya terus yang nunda Tanggal ya. Pertama 27. itu sebenarnya jujur aja gitu kan. Kenapa tanggal 27 kemarin kok nggak jadi gitu? Karena emang teman dekat itu nikahan gitu. Saya lupa mengkonfirmasi gitu. Beliau udah pas beliau ngantarin undangan. Aduh ini filternya apa? Lagi sih nyari filter yang asik. Jadi jadi itu teman dekat kan nikah gitu. Jadi nggak enak gitu kalau datangnya rata-rata kan teman-teman datangnya malam gitu jadi nggak enak gitu datang sendiri doang sore gitu jadinya ya udah gitu kan saya emang teman deket sih tinggal dekat sini gitu kan dan akhirnya itulah saya sampaikan gitu dan orang tua bilang ya udah sih coba cancel aja dulu maksudnya tunda gitu kan mana tahu bisa terus nyatanya diundur ke Selasa qadarullah saya sakit sakit itu emang kelelahan sih sebenarnya gitu kemarin itu kan ada beberapa hal yang lagi diurus gitu. Memang sejak hari Kamis tepatnya itu memang kurang istirahat. Jadi ya itu saya itu sebenarnya nggak bisa minum es juga gitu kan. Jadi waktu itu pas Oh, hari Minggu itu pas nikahan teman kan diajak nih duduk-duduk di kafe gitu. Karena saya jarang juga kan gitu. Cuma kan sesekali ketemu gitu dan saya tuh minum es gitu ya udah habis minum es itu langsung tepar deh gitu emang nggak bisa sih minum es cuman gimana ya segan iya gitu, kepengen juga iya gitu kan. Jadi gitu. gitu. Jadi gitulah kondisi hari Oh. itu sebenarnya. Terus kita berusaha mau ganti hari, Mm-mm. eh, ada lagi halangannya ya Kak ya? Ada-ada aja ke apa namanya kendalanya gitu. Mungkin Allah pengen kita tuh di hari ini ya, di hari pas di tanggal 31 gitu. Ya daripada kita sibuk-sibuk malam pergantian tahun ya mending kayak gini ya produktif, ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan sih adalah insight yang bisa diambil, manfaatnya, pembelajarannya. Mudah-mudahan di sini sih kita sharing-sharing ringan ya Mbak ya gitu. Emang ini Mbak Mbak lo penutup agenda saya tahun ini gitu. Dari sekian udah banyak Betul. agenda, penutup agenda mudah-mudahan tahun depan yang datang esok gitu. Mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi kita semua. Karena apa namanya banyak perencanaan yang udah yang gagal gitu kan, banyak mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Mudah-mudahan sih di 2021 ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, lebih bertumbuh lagi, lebih berdaya lagi sih gitu. Karena emang ya tahun 2020 ini memang ujian banget gak sih buat kita gitu.
saya aja bener-bener belajar sabar itu di tahun ini gitu. Memang selama ini ya sabar gitu aja gitu kan. Tapi bener-bener tahu gitu sabar itu apa, gimana sih seharusnya ya ini tahun ini tahunnya gitu. Dan alhamdulillah sih banyak banget gitu ya pembelajaran yang bisa diambil. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah menyangka gitu. Karena pandemi ini saya justru lebih banyak dikasih Allah kesempatan-kesempatan baik gitu kan. Terus pengalaman-pengalaman yang baru gitu, alhamdulillah gitu. Walaupun virtual gitu, walaupun online gitu. Tapi nyatanya walaupun online kita juga banyak dapat apa namanya hikmahnya itu memang luar biasa juga gitu. Bahkan saya merasa saya lebih produktif tahun ini daripada tahun 2019. Jujur ya, saya merasa lebih produktif tahun ini gitu karena emang gimana ya, kita itu kayak dituntut untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Sebenarnya nggak dituntut sih, mungkin kayak mengajak kita nggak sih gitu hanya di rumah gitu. Emang hanya ya udah dari jarak jauh gitu. Gimana sih kira-kira yang kita bisa lakukan gitu kan? Jadi disitulah gitu, alhamdulillah. Dan ngerasa nggak sih Mbak kalau di tahun ini tuh kita lebih kayak mengenali diri kita sendiri, Bener banget. lebih banyak merenung, lebih banyak Bener. kayak tadi kan lebih banyak belajar bersabarnya. Mungkin itu Mm-mm. salah satu poin dari sekian banyak kita mengenal Mm-mm. diri ya Kak ya. Iya, bener banget. Emang Kalau bener Kak banget Resti sih. pengalaman di tahun ini mengenal diri tuh apa aja yang didapat? Mungkin pengalaman mengenal diri itu yang tentang apa ya, bahwasannya segala sesuatu yang mungkin udah beberapanya udah saya paparkan di tulisan gitu. Sebenarnya tulisan yang saya dari awal Desember ini sampai akhir yang kemarin itu perjalanan saya sebenarnya, cuman saya lebih bahasanya universal gitu. Emang kayak apa ya, bahwasannya itu kalau ternyata kita hidup itu nggak hanya tentang diri kita, kita hidup itu juga untuk orang lain gitu. Nah, gimana kita bisa menjadi apa ya, bisa bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk orang lain? Ya kita harus kenal diri kita dulu. Sekiranya apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita yang apa adanya gitu. Dan saya pun jadi apa ya, kayak tahun ini tuh mengajarkan saya nggak semuanya harus ada jawabannya sekarang, nggak semuanya apa ya yang kamu harapkan itu, yang kamu impikan itu terbaik buat kamu di tahun ini gitu kan. Dan jujur gitu, bahkan pembelajaran yang paling berharga bagi saya gitu. Di awal tahun saya optimis banget gitu. Kalau tahun ini naskah solo saya gitu kan, buku solo saya udah terbit gitu. Tapi nyatanya Iya, nggak ada baru terbit satupun ya. gitu, nggak ada satupun yang Allah izinkan gitu. Di situ saya akhirnya merenung gitu, dan papa saya gitu ngasih apa namanya, ngasih pembelajaran sama saya itu semuanya atas takdir Allah sih, semuanya terjadi gitu atas izinnya gitu. Kalau Allah mengizinkan buku solonya terbit tahun ini ya pasti terbit gitu kan, tapi nyatanya enggak gitu. Dan akhirnya saya jadi belajar gitu kan, bahwasannya pandemi ini itu juga atas izinnya Allah gitu. Nggak mungkin pandemi ini ada gitu aja, nggak mungkin gitu. Apa namanya, wabah corona ini nggak datang gitu aja kalau nggak ada yang menggerakkan. Memang mungkin sebagian kita pernah bilang ini corona musibah, ini corona ini hukuman Allah gitu kan. Tapi kalau dari saya pribadi sama keluarga kita itu memandang corona ini sebagai di sisi lainnya gitu ya. Sebenarnya itu kesempatan untuk berbenah gitu. Apa sekiranya yang mungkin selama ini kita yang merasa aku gitu, maksud merasa aku tuh gini, bahwasannya kita selama ini merasa yang hebat itu kita gitu. Kita merasa yang keren itu kita, tapi nyatanya nih di corona dikasih kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita nyatanya memang kita seorang yang hebat gitu, kita itu seorang manusia yang keren gitu, apa salahnya kita kita hempaskan lah si corona itu gitu. Tapi nyata kita nggak bisa gitu. Bahkan kita udah berupaya sekuat tenaga, kita udah menjaga kesehatan, bahkan ada orang yang udah menjaga kesehatan, udah ikutin lah semua protokol kesehatan, tapi nyatanya juga kena. Ya nggak sih, itu kan atas izinnya Allah gitu. Betul. Sekuat apapun kita menjaga diri kita, kalau kalau kata Allah ya kamu kena, kun fayakun ya bakal kena juga gitu. Tapi walaupun kamu cuek gitu, kamu nggak peduli menjaga kesehatan gitu kan, tapi kalau kata Allah nggak kena juga. Tapi kita itu harus menjalani syariatnya. Syariatnya apa? Ya itu tadi, kita menjaga kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan. Sedangkan yang udah patuh aja ini udah kena, apalagi enggak gitu. Disitulah akhirnya banyak banget saya belajar gitu kan. Bahkan saya jujur pribadi gitu kan, saya menyangka gitu ya, saya menyangka tahun ini tuh saya menikah. Jujur saya cerita, saya menyangka tahun ini saya menikah, tapi justru
Allah malah menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih lagi gitu. Bahkan menurut saya itu lebih gitu, lebih dari yang saya harapkan gitu kan. Nyatanya Allah memberikan saya kesempatan baik. Allah memberikan saya peluang-peluang apa namanya, peluang-peluang kebaikan, entah itu mengisi agenda, entah itu saya bisa menyenangkan diri saya dan keluarga. Bahkan saya pun merasa lebih fokus lagi untuk keluarga gitu, lebih bisa lagi on gitu loh, memperhatikan keluarga. Mungkin selama ini kita lebih memperhatikan diri kita lebih memperhatikan gimana aku nanti, gimana ini, gimana itu gitu. Tapi justru pandemi ini menjadikan saya tuh lebih apa ya, kayak pasang badan gitu loh buat keluarga gitu. Lebih pasang badan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Nah, untuk orang ini seperti apa? Kalau kamu misalnya tidak menjaga kesehatan dan kamu kena keluarga kamu, kena orang lain, berarti kan secara tidak langsung kamu sudah menzalimi orang lain, ya enggak sih gitu. Disitulah akhirnya bener-bener lah gitu, pandemi ini sih mengajarkan banyak hal gitu. Dan walaupun memang secara online gitu kan melakukan segala sesuatunya, saya merasa beberapa harapan saya itu tercapai meskipun online gitu kan. Beberapanya Allah berikan jalan gitu. Bahkan saya jujur loh Mbak, saya nggak pernah nyangka kalau agenda saya ngisi materi gitu ya nggak akan sebanyak tahun ini. Saya bahkan nyangkanya cuma paling sebanyak-banyaknya banter-banternya cuma 5 doang gitu, 5 agenda. Tapi nyatanya justru Allah memberikan lebih banyak dari itu lagi gitu. Di situ saya akhirnya, oh ternyata ini dibalik ini semua ya. Saya nggak keluar kota, saya nggak ke sini, saya nggak ke sana gitu. Tapi justru diberikan lagi kesempatan lebih banyak lagi. Di situlah saya akhirnya, oh, berarti intinya sebenarnya segala sesuatu itu di dalam diri kita sih yang harus selesai gitu. Kalau kita di dalam dirinya udah selesai, di dalam dirinya udah mateng, hal apa aja yang datang, insya Allah kita siap, ya nggak sih Mbak gitu. Memang sih awal-awal pandemi ini saya agak cukup apa ya, cukup berat gitu ya. Saya pastilah ya kan siapapun gitu, berat menjalankan gitu dan merasa kayaknya terkekang, nggak bisa ini, kayak kita bakal terkekang di rumah aja gitu. Kita bakal apa namanya, nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi karena udah mulai terbiasa, udah mulai belajar, belajar nerima, tapi nyatanya itu tadi banyak banget ternyata hal-hal yang selama ini nggak pernah terbayangkan gitu terjadi dalam hidup kita gitu. Itu sih Mbak. Tadi menarik banget ketika Kak Resti bilang selesai dengan diri sendiri. Itu aku suka banget Hmm, kata-kata itu. Nah, hmm, hmm, hmm. gimana sih Kak? Karena kan banyak nih, khususnya di usiaku. Mungkin kita usianya sepantaran kali ya Kak. Aku kebetulan Berapa kelahiran usianya? 96. Aku kelahiran 96. 96. 96. Aku 95. Ini Januari besok udah Oh, 26. Iya, iya, iya. Paling tua-tua kebetulan itulah aku ya, juga tua-tua Januari. setahun. Oh, Januari juga. Aduh, Januari besok aku sahabat 25. Capricorn. Sahabat Heeh. Capricorn. Oke, oke, Banyak oke, banget nih oke. Kak yang di usia Suaranya kita, kurang jelas. di rentang Hmm, usia kita ini. Kenapa? Suaranya hmm. terdengar jelas, Kak? Ku- Kurang jelas suaranya. Oh ya, ini udah, Kak. Belum. Masih itu sih pecah-pecah gitu sih suaranya. Coba. Ini aku coba ganti sinyal sebentar. Oke, dah. Ini Udah. udah terdengar Udah, jelas? udah. Udah. Nah, Udah. Oke. nah, di usia Hmm, remaja yang di atas 20-an menuju 30, ini kan biasanya sering hmm, kali bertanya-tanya gitu, Kak, karena kita mungkin lagi banyak agresifnya, lebih ingin mengenal hal yang baru, hmm, lebih banyak mencoba-mencoba gitu. Terus terkadang seringkali kita lupa gimana sih cara untuk selesai dengan diri kita sendiri. Saking banyaknya target-target di dunia yang ingin kita capai, hmm, sampai kita hmm, lupa sama gimana yang harus sebenarnya tuh selesai dengan diri kita sendiri itu hmm. seperti apa. Kalau Iya, kalau menurut versi Kak Resti sendiri gimana? oke. Selesai dengan diri sendiri ya gitu. Eh, jadi kan ini sebenarnya ini pengalaman dari orang tua sih, dari papa gitu kan. Jadi masa selesai dengan diri sendiri itu ya itu tadi kita harus belajar mengenal diri kita gitu kan. Ke prinsip saya mengenal apa ya, sebelum kita terjun ke hal yang lain, sebelum kita memimpikan banyak hal, menargetkan banyak hal, kita selesai dulu dengan diri kita. Maksud selesai dengan diri kita itu tadi gini, kita tuh harus, kalau saya pribadi gitu kan, saya tuh belajar mengenal diri saya. Saya ini siapa? Saya ini ciptaan siapa?
saya ini mau bagaimana hidupnya, dan sebenarnya hidup saya ini saya yang sedang saya ngatur atau ada yang mengaturnya di baliknya gitu kan. Disitulah akhirnya saya mempelajari dalam kurang lebih sih dari setahunan ini gitu kan. Kan saya jujur gitu, saya bener-bener apa ya, bahkan saya jujur loh Mbak. Saya ini tipe orang yang dulu waktu sekira tahun rentang dari 2017 sampai 2019 itu saya kurus banget, orangnya kurus banget, bahkan teman-teman saya itu nggak nyangka gitu kalau saya itu bisa kayak sekarang gitu, nggak nyangka mereka kalau saya itu berat badannya udah normal gitu, udah normal di atas apa namanya, nggak di bawah rata-rata gitu, karena jujur gitu saya dengan setinggi yang ini dengan badan yang sekecil itu saya itu udah kurus banget gitu, bahkan karena itu tadi gitu kan, akhirnya mereka nanya gitu, kamu kok bisa gemuk gitu, kamu kok bisa berisi badannya itu, apa kamu sedang mengkonsumsi penggemuk atau kamu mengkonsumsi apa gitu kan. Dan saya bilang saya nggak ada mengkonsumsi apa-apa, saya nggak ada makan apa namanya kayak makan pil penggemuk atau susu penggemuk gitu, nggak ada sih, cuman ya udah makan orang normal gitu, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang makan sampai 5 kali sehari, nggak ada yang makan sampai berlemak-lemak atau makan tengah malam, ngemil tengah malam, enggak gitu, saya normal gitu, saya bahkan tetap menjaga kesehatan makan gitu kan. Dan akhirnya di situ bener, setelah saya bener-bener tahu gitu dengan diri saya selesai dengan diri saya gitu. Di situ saya akhirnya justru Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa menggemukkan badan gitu. Saya diberikan kesempatan untuk bisa ideal badannya gitu. Jadi saya dulu tuh insecure banget loh. Bahkan saya itu pernah itu dipanggil sama temen, ih kamu badan kamu kayak lidi, bayangin sih gitu. Cuma karena saya sadar gitu, saya emang kurus ya, saya nggak gimana mau marah gitu. Emang kenyataannya yang dia bilang bener gitu, walaupun itu sakit gitu kan. Tapi nyatanya setahunan ke sini saya kira saya belajar hakikat diri, saya belajar dengan papa saya gitu kan. Lebih kurangnya sih selesai dengan diri sendiri itu kuncinya hanya satu. Kita harus belajar tauhid gitu. Kita belajar tauhid itu gini, kita harus belajar mengenal Allah. Allah itu siapa, kita siapa gitu. Apakah kita itu bisa hidup tanpa Allah? Apakah kita itu bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Allah? Apakah kita benar kita nih ngelakuin selama ini yang kita lakukan itu emang atas gerakan kita atau ada yang menggerakkannya di balik kita gitu kan. Dan akhirnya setahunan ini tuh saya belajar sama orang tua saya, sama papa saya gitu, gimana kita cara mengenal diri kita gitu, gimana kita itu tidak mengakukan diri kita itu maksud itu tadi yang kayak saya bilang di awal gitu, kita tuh nggak bisa bilang diri kita hebat gitu kalau tidak ada yang menghebatkan gitu, kita tidak bisa bilang diri kita mampu kalau tidak ada yang memampukan, dan kita juga tidak bisa bilang diri kita keren kalau tidak ada yang mengerenkan. Berarti sebenarnya yang keren itu siapa? Bukan kita. Yang mampu itu siapa? Bukan kita. Dan yang hebat itu siapa? Bukan kita, tapi Allah gitu kan. Dan akhirnya setelah termasuk gitu, ketika kita lemah gitu, tidak mungkin kita lemah kalau tidak ada yang melemahkan. Tidak mungkin kita sedih kalau tidak ada yang mensedihkan kita. Kita tidak mungkin bahagia kalau tidak ada yang membahagiakan kita gitu, menggerakkan semua itu. Dan akhirnya di situ saya belajar, disitulah saya mengenal hakikat diri gitu, bahwasannya segala sesuatu yang kita alami, kita terima, takdir kita setiap hari itu sudah atas kehendak Allah, udah atas takdirnya Allah. Disitulah jadi sebenarnya mau apapun yang datang ke kita, mau baik ataupun buruk, ya kita harus terima gitu. Karena apa? Apa kamu tidak bisa nerima takdirku gitu, kata Allah. Lah, yang ngasih takdir itu kan aku gitu. Kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus murung? Kenapa kamu harus mengutuk keadaan? Toh, yang ngasih takdir kamu kan aku. Gitulah kurang lebih kata Allah. Yang ngasih jalan hidup kamu kan aku. Kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus menyesal gitu? Kenapa kamu harus sedih, kecewa? Tapi yang ngasih itu kan aku. Coba deh kalau kamu yakin sama aku, kalau aku memberikan baik buruknya dalam hidup kamu, kamu tuh akan tenang, kamu itu akan lega, dan kamu itu akan merasa hidup ini baik-baik saja gitu. Walaupun memang kita akan ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi ketika kita benar-benar gitu tahu tentang diri kita ini bagaimana, dan kita pun jadinya tahu gitu, ketika kita kecewa kita harus ngapain, ketika kita disakiti sama orang kita harus ngapain, kita tahu. Jadinya disitulah akhirnya saya benar-benar belajar tentang diri saya tadi gitu. Akhirnya walaupun orang mengatakan, mungkin ada ngatain saya, atau ada orang yang menganggap remeh saya, atau ada orang yang merendahkan saya nggak perlu marah, saya nggak perlu yang mungkin pasti sakit hati pasti ada gitu, kita nggak munafik gitu. Tapi kembali lagi, setelah itu kita bisa balik lagi nih. Ya, nggak mungkin orang itu tiba-tiba ngehina
Orang itu tidak mungkin tiba-tiba ngerendahin kita kalau nggak ada sesuatu yang apa namanya ya, kalau tidak ada sesuatu atas izinnya. Jadi semuanya itu ya, mungkin kita yang kurang pahamnya itu kita hanya menduga yang dilakukan itu atas izin Allah itu hanya baik-baik saja gitu. Tapi semua yang kita jalani tiap harinya, bahkan ya Mbak jujur ya, saya setahunan ini saya nggak pernah menangis gara-gara orang. Jujur, saya nggak pernah menangis gara-gara orang lain. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, saya nggak pernah menangis gara-gara orang lain. Bahkan walaupun tidak tidak sesuai dengan ekspektasi saya, misal seorang teman gitu atau sahabat, dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Alhamdulillah saya nggak kayak waktu tahun lalu gitu. Kalau tahun lalu tuh saya kayaknya kalau teman-teman tiba-tiba ngejauh, teman-teman tidak ngajak saya ngumpul bareng, itu saya sedih banget kayaknya terpuruk. Aku kok disisihin ya, aku nggak diajak gitu kan. Gitulah dulu kan, tapi pas yang tahun 2020 ini kayak saya tuh bener-bener berkontemplasi dengan diri, belajar untuk menerima diri saya. Menerima diri saya ini gini, saya terima kelebihan dan kekurangan diri saya gitu. Bahkan saya jujur sama Mbak, saya dulu gitu kan saya nggak berani loh live ini, saya jujur gitu. Kenapa? Saya takut nanti kekurangan saya kelihatan sama orang, saya takut nanti saya dinilai jelek, saya takut nanti dinilai kamu nggak cantik gitu kan, saya takut gitu. Tapi ketika saya benar-benar udah nerima diri saya udah bisa menerima segala kurang dan lebih diri saya, maka saya berani. Alhamdulillah, dan Allah mampukanlah saya untuk ya udah bareng kayak gini gitu. Dulu tahun 2019 saya nggak pernah mau. Ayo dong bareng kasih ini dong gini gini gini. Nggak mau, saya nggak mau. Jadi itu makanya jujur Mbak, saya benar-benar menerima agenda bisa ngisi-ngisi webinar itu setelah saya selesai dengan diri saya. Karena kenapa? Nggak mungkin prinsip saya, nggak mungkin kamu menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain kalau kamu aja nggak bisa memotivasi diri kamu. Kamu nggak bisa menginspirasi diri kamu sendiri gitu. Gimana kamu menginspirasi orang lain, toh kamu nggak bisa menginspirasi diri kamu. Akhirnya itulah, di tahun pandemi inilah saya benar-benar ngerasain hikmahnya gitu. Ternyata membahagiakan ya kita tuh kalau kenal dengan diri kita, kalau kita tuh selesai dengan diri kita. Jadi apapun yang orang lakuin kepada kita, mau itu baik alhamdulillah, mau itu buruk ya alhamdulillah gitu. Karena Allah juga nggak akan nutup mata, ya nggak sih? Allah juga nggak akan Allah juga nggak akan hilang perhatiannya ke kita. Allah pasti ngelihat gitu, apapun yang kita rasain, apapun yang kita alamin gitu. Ya udah, berarti jadi intinya tuh selesai dengan diri itu ya kita gitu. Ketika kita selesai dengan itu, kita seluruhnya tuh bergantung kepada Allah, hanya satu-satunya aja kepada Allah gitu. Karena jujur gitu, saya tuh pernah kecewa banget loh sama orang. Saya pernah kecewa banget, dan yang kecewa itu yang bikin badan saya kurus, saya nggak mau makan, nggak nafsuan gitu. Sampai-sampai dibilang orang nih saya lagi sakit gitu, entah saya sakit apa gitu, sakit liver entah apa gitu, orang nyangka gitu kan karena kurus banget gitu. Tapi ternyata di situ. Jadi sebenarnya yang bikin hidup kita lega, hidup kita tenang tuh diri kita, bukan orang lain gitu. Salah kalau kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Akan mengecewakan rasanya kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Jadi sebenarnya yang menentukan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan itu kita. Kalau kita nggak nyaman ya udah bilang enggak. Kalau kita nyaman ya udah bilang iya. Kalau nggak nyaman bilang aku nggak nyaman gitu. Kita tuh kan suka nggak enakan orangnya gitu. Kita tuh suka nggak ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, aku nggak enak nih sama dia gitu. Padahal di diri kita nggak nyaman gitu. Coba deh kalau kita belajar. Saya dulu orangnya nggak enakan banget gitu. Kalau saya tuh takut gitu kalau misalnya nolak gitu, nanti teman-teman itu ngejauh dari saya gitu, atau teman-teman ngerasa ih pelit banget sih gitu, atau ih gitu banget sih, saya takut gitu. Tapi justru saya merasa gitu kan, kalau misalnya kamu papa saya, kalau misalnya kamu nggak bisa, bilang nggak bisa gitu, jangan kamu paksain. Tapi ternyata kamu teraniaya, kamu merasa terzolimi, bilang gitu, kamu merasa akan karena diri kamu tuh punya hak untuk dijaga gitu. Yang dijaga tuh bukan hati kamu loh, tapi juga tubuh kamu juga dijaga gitu. Kayak gitulah kata orang tua saya. Di situlah akhirnya saya benar-benar oh ternyata gini ya gitu. Itu sih Mbak. Proses Kak Resti untuk selesai dengan diri sendiri itu kan mulainya dari kapan tuh Kak? Bener-bener ngerasa Benar-benar ngerasa. belajar untuk mengenal diri, terus belajar untuk memaknai dirinya Kakak sendiri, bener-bener oh ternyata saya begini-begini itu mulainya berapa lama Kak kira-kira? Mulainya sih kurang lebih dari bulan Oktober 2019.
Di situ titik balik Hmm. saya merasa di situ titik saya benar-benar aku harus mengenali diri aku. Saya jujur, saya itu pernah dikecewakan sama seseorang gitu. Katanya beliau akan serius sama saya. Dia akan serius Hmm. nemuin orang tua saya gitu. Bahkan dia udah nemuin paman saya gitu. Tapi nyatanya dia Hmm. nggak itu gitu. Saya sangat kecewa gitu. Bahkan dia itu di luar ekspektasi saya gitu. Dan akhirnya di situ saya juga. Tapi alhamdulillahnya saat itu saya nggak yang stres saya waktu tahun 2017 gitu. Karena 2017 itu memang tahun 2016 ya. Sebenarnya 2016 kejadiannya, 2017 dampaknya gitu. Karena waktu itu saya KKN, saya PL gitu. Saya PL itu di jauh banget gitu dari keramaian, Mbak. Bahkan makan itu kita sekali sehari doang. Jadi itu juga sih bikin saya kurus gitu kan. Makan kita tuh cuma sekali sehari doang karena kita tuh jauh dari pasar gitu. Dan kita tuh sering makan Hmm. mie gitu. Di situ akhirnya bener-bener ditambah lagi ada masalah gitu kan dari ada masalah datang saya gitu dan saya bener-bener kesulitan untuk menyelesaikannya akhirnya saya pulang bahkan itu skripsi aja itu saya tunda sampai 2 bulan gitu seharusnya saya udah bisa apa namanya seharusnya saya bisa proposal gitu saya sempro tapi nyatanya saya tunda 2 bulan gitu karena saya itu tadi pemulihan gitu orang tua saya pun sedih gitu tapi apalagi mama gitu kan sampai nangis ngelihat saya gitu kamu kok kurus banget gitu kamu apa yang kamu pikirin gitu. Saya jujur Mbak, saya kalau mikirin tahun 2017 itu, saya kalau misalnya cerita sama temen gitu, saya pasti nangis gitu. Karena apa ya? Itu sih tahun terberat bagi saya sih gitu. Saya bener-bener kayak sedang, apa ya, sedang jatuh-jatuhnya gitu. Saya sedang bener-bener sedang terpuruk-puruknya gitu. Nggak pernah kebayang gitu kalau saya akan ngalamin itu gitu. Di situ bener-bener apa itu sih bikin apa namanya fisik saya menurun gitu saya nggak yang nggak on gitu kan dan akhirnya yang kemarin itu yang tahun 2019 itu di situ saya bener-bener 2018 tuh kan karena saya masih sibuk apa namanya sibuk skripsian 2018 masih ada saya udah wisuda sibuk wisuda saya sibuk kerja jadi masih kayak ya udah sih ngejalanin hari-hari gitu doang tapi saya kayak merasa apa ya kok kayaknya belum maksimal ya gitu aku ngejalanin hari kok ya kayaknya masih apa namanya kayak hambar gitu apa yang kurang ya akhirnya disitulah ketika saya benar-benar ada seseorang yang saya kira dia akan benar-benar serius sama saya soalnya dia udah nemuin paman saya gitu kan kita kan dalam orang Minang itu kan kalau udah kalau si laki-laki udah nemuin sih cerita aja kalau si laki-laki udah nemuin paman itu artinya udah serius orangnya gitu kalau di dalam Minang kalau kita dalam adat Minang karena kan kalau posisi paman itu kan setelah ayah tuh kalau di orang Minang gitu dan dia udah ketemu sama paman saya dan dia udah nelpon sama mama saya gitu kan tapi nyatanya sangat mengecewakan sekali gitu saya nggak di luar ekspektasi saya gitu saya mikirnya ini orang baik gitu tapi ternyata oh gini ternyata kamu ya gitu akhirnya saya mundur gitu dan saya mundur pun saya juga semuanya memang saya mulai apa namanya kayak apa namanya kayak buka lembaran baru gitu semuanya baru gitu kan lembaran baru hidup baru pokoknya saya bertemu orang baru disitulah saya mulai mencoba-coba menciptakan dunia baru saya gitu saya benar-benar meninggalkan dunia apa namanya meninggalkan masa lalu saya meninggalkan beliau gitu kan apa namanya ya udah sih gitu udah tutup buku lah gitu dan akhirnya tahun 2020 awal disitulah benar-benar saya lega gitu, saya lega alhamdulillah dan saya pun merasa oh ternyata gini ya rasanya kalau kita hidup kenal sama Allah kita tuh nggak mungkin selama ini tuh kita tuh hanya kenal sama Allah ya udah kamu itu punya Allah, kamu itu ada Allah, kamu sholat, kamu berhijab, dan gitu doang yang tahu gitu. Tapi hakikatnya berhijab itu apa tidak tahu gitu, sholat itu gimana gitu, apa sih maksud sholat itu gitu kan ya kan? Akhirnya di situ saya benar-benar belajar. Memang tahu-tahu gitu hakikat salat itu apa. Karena saya juga tamatan pondok kan, Mbak, gitu. Saya juga dari pondok pesantren gitu. Ditambah saya kuliah di bahasa Arab gitu. Cuman kan kita ini kan kadang pengaplikasian ilmunya kadang setengah-setengah, nggak total gitu. Akhirnya dengan papa saya lah saya belajar gitu. Gimana sih Pak, gimana begini-begini. Apa iya begini-begini. Pokoknya kayak mencari hakikat diri lah gitu. Saya sedang mencari hakikat diri saya ini apa gitu. Disitulah dari memang sih dari dulu Oktober 2019 sampailah detik ini alhamdulillah. Tapi sampai hari ini saya masih belajar sih. Saya mengatakan ah kamu udah kenal diri kamu sebenarnya enggak juga. Pasti kan kita tuh saya juga masih Bentar. Wes, sih.
Terputus tadi sinyalnya lagi. Sudah tergabung Oke, lagi, sorry Kak. oke, iya. Maaf Iya, tadi dari bisa sananya diulang ya. lagi Kak. Heeh. Apa, Mbak? Bisa diulang lagi dilanjut yang tadi Kak. Apa tadi ya? Kok saya lupa ya? Apa tadi ya? Boleh Kata nggak ini, teman-teman yang siapa tadi ya? mungkin teman-teman ada yang ingat bisa langsung diketik. Tadi sinyalnya Aduh, hilang di aku tuh mana. kadang suka lupa apa yang aku omongin gitu. Kadang maksudnya karena itu saking semangatnya Tadi gitu sih ya. kalau di aku sampai kakak cerita ke ayah, nanya ke bapak apa Oh belajar iya, mengenal diri. Nah, tadi iya. di situ aku Nah, kehilangan sinyal. iya. Nah, kata papa saya tuh kan kalau kita ada ngerasa sedih, kita ada ngerasa kecewa wajar gitu, kita ngerasa marah wajar gitu, tapi cepat aja sih kembalinya gitu. Kita tuh harus ingat gitu, yang sedih itu yang ngasih Allah, yang bahagia itu yang ngasih Allah, kecewa yang ngasih Allah gitu. Coba deh kita cepat-cepat kembali gitu. Jadi kita tuh nggak bertahan lama gitu loh. Kan Allah yang ngasih kecewa sama aku, ngapain aku marah? Kan Allah punya kan Allah kan aku kan punya Allah, ngapain aku harus marah? Kayak gitu. Jadi akhirnya kita cepat tenang, kita cepat nggak yang apa namanya nggak kerasa kerusuk gitu kan. Bener Mbak, alhamdulillah tahun ini tuh saya bener-bener nggak ada yang nangis gara-gara orang gitu. Paling saya tuh nangis ya berantem-berantem sedikit lah sama kakak gitu atau kena marah sama mama gitu doang sih, nggak yang misalnya kayak pergaulan gitu kan, kecewa sama temen ini sampai nangis gini-gini, enggak, alhamdulillah itu saya, oh ternyata begini, ternyata ya Pak, karena kita tahu gitu kan, nggak ada yang di dunia ini yang tidak terjadi atas izin Allah gitu, semua atas izin Allah gitu. Itu itu sih. Masya Allah titik baliknya luar biasa banget ya Kak. Mm-mm. Dari hal-hal beberapa tahun lalu ternyata baru titik baliknya di tahun kemarin. Itu dari Dan tahun kemarin. ditambah di tahun ini benar-benar makin dikasih kesempatan sama Allah buat lebih mengenal diri lagi ya Kak. Mungkin kalau tahun ini nggak ada Mm-mm. pandemi, nggak begitu ini untuk mengenal Mungkin dirinya. iya, mungkin iya, mungkin Mm-mm. masih apa ya, kayaknya sibuk dengan apa namanya, list-list pencapaian diri aja mungkin sibuknya gitu kan, nggak yang sampai bener-bener merenung gitu, nggak sampai yang bener-bener kayak kita menyelami diri kita gitu. Bener sih, hikmahnya besar banget sih pandemi ini, Allah Akbar lah, Masya Allah gitu. Jadi gitu. Mungkin di luar sana banyak teman-teman kita yang efek pandemi ini jadi negatif dalam artian mereka ada yang terputus pekerjaannya, Mm-mm, ada yang iya iya. kehilangan orang tua atau kerabatnya efek pandemi, tapi Mm-mm. semuanya tetap diizinkan ya Kak ya. Gak mungkin Iya iya, Allah, seperti yang bener-bener. tadi Kakak sampaikan, gak mungkin Allah memberikan cobaan COVID ini kepada kita atau kepada siapapun diuji, ya itu berarti udah atas izinnya Allah dan atas udah waktunya, kalau Mm-mm. ibaratnya udah Mm-mm. waktunya nih dia pulang tapi melalui cara seperti ini, itu juga semua di luar dari dugaan kita. Pagi kalau meninggal karena COVID ya kayak kita nggak bisa Mm-mm. benar-benar Mm-mm. nggak bisa dampingin gitu. Oke, Iya iya, bener-bener. Kak, di Mm-mm. lingkunganku tuh banyak banget yang sering merasa apa ya namanya, mungkin di kondisi kalut nggak semua orang bisa Suaranya jernih kurang jelas, Mbak. pikirannya. Ya sorry, ini udah Kak. Coba lagi. Ya, Coba deh kalau di Heeh. di kondisi umur seperti kita ini kadang biasanya ada yang ketika lagi kalut atau dalam masalah itu suka Mm-mm. nggak terfikirkan gitu loh, suka nggak kepikiran buat Allah, nggak kepikiran akan Tuhan gitu, sering malah memikirkan lebih faktornya kayak dunia deh, ininya lebih ke dunia, jadi feedbacknya itu lebih ke dunia ke dunia ke dunia, nggak mengindahkan Allah tuh Suaranya gitu. kurang Jadi jelas, mereka Mbak. mungkin gimana Kak? Maaf tadi hilangnya di mana sinyalnya? Kak Resti. Teman-teman mohon maaf sinyalnya sedang tidak bersahabat. Nggak tahu kenapa tumben banget. Padahal biasanya alhamdulillah bagus dan ini nggak tahu lagi kenapa. Halo Kak Resti, ini sudah tersambung lagi? Ulang lagi nggak? Tadi tuh suara terputus-putus. Saya ganti jaringan tadi. Soal jaringan itu sih agak emang hilang. Oke, Boleh ini diulangin. udah ya Kak Mm-mm. ya. Aku lanjut Mm-mm. lagi. Ketika kondisi lagi banyak masalah, mungkin nggak semua orang Kak bisa langsung mengingat
ke Allah atau bisa Mm-mm, langsung mengingat akan ciptaan mm-mm, siapa sih pemilik diri ini sebenarnya mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, kalau menurut Kak Resti, ketika dalam kondisi seperti itu pendekatannya yang terbaik tuh seperti apa sih Kak? Sebelum sebenarnya emang Mm-mm, paling baik itu ke Allah langsung ya, tapi nggak mm-mm. semua orang kan bisa Iya seperti betul. itu. Hmm. Atau Iya perlu iya tahapan sebelum menuju kita benar-benar kenal iya. sama Allah, baru kita bisa mengenal diri, itu ada tahapan lain nggak Kak? Sebenarnya oke baik. Sebenarnya hal itu sebenarnya tahapan sih. Saya masih ingat live dengan Mbak Dira sekitar Mm-mm. sepekan yang lalu ya, 2 pekan yang lalu kurang lebih waktu les sama Mbak Dira. Mbak Dira tuh bilang gini gitu. Setiap tahapan seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang mereka Uh, senang ketika mereka bermasalah, mereka senang bercerita dengan orang lain. Ada yang mereka senang dengan menceritakannya di sosmed. Ada mereka yang senang dengan marah-marah, ada yang kayak mm-mm. sedih-sedih, nangis-nangis gitu. Dan itu setiap tahapan orang kan berbeda-beda. Tidak bisa kita pukul rata orang itu harus, ah kamu tuh harus mengenal Allah. Nggak bisa gitu. Bahkan kita sebagai pendengar pun, semisal ada temen nih, cerita sama kita nih, aku lagi ada masalah begini begitu gitu, gimana caranya gitu. Kita nggak bisa langsung, kamu langsung deh bersujud sama Allah, coba mengadu sama Allah, nggak bisa gitu. Karena sebagian orang itu ketika kita berikan pemahaman seperti itu, dia merasa, aduh dasar nih orang nggak bisa diandelin, dia nggak sih gitu. Jadi akhirnya dia ngerasa Mm-mm, benar benar. tuh kayaknya nggak tepat nih cerita sama dia. Tapi coba deh kita tanya gitu, emangnya gimana masalahnya gitu. Kita tuh mencoba mendekati diri dia tuh dengan caranya dia gitu. Dia sukanya apa? Oh mungkin dia sukanya sekarang itu dengan bercerita gitu. Ya udah kita dengerin cerita dia gitu. Dan kita pun ngasih pemahamannya, jangan langsung gini, coba deh kamu ngadunya sama Allah, pasti kamu akan bahagia. Nggak gitu gitu. Tapi ada tahapannya. Coba deh kamu misalnya masalahnya apa dulu gitu, ceritakan dulu masalahnya apa, kita kasih deh solusinya, solusi duniawinya gitu, mungkin baiknya begini, mungkin baiknya begitu gitu kan. Oh, atau mereka misalnya ada kita ngelihat orang mungkin sukanya curhat di sosmed, ya udah kita liatin aja gitu, kita nggak usah langsung menghakimi dia, ya dasar kamu ya menceritakan masalah kamu di sosmed gitu, ya kamu nih nggak bisa ngejaga aib keluarga kamu, ya jangan gitu. Karena ketika orang itu dia nyaman melakukan itu gitu, ketika kita langsung langsung mungkin iya benar dia keliru melakukan itu. Tapi kalau misal kita langsung pukul rata dengan caranya kita, dia nggak akan nyaman. Dia akan merasa, ih aku buruk banget ya. Ih aku emangnya orangnya udah jahat banget ya. Itu jadinya dia ngerasa ngecap diri dia dan akhirnya kan masalah dia nggak selesai. Akan semakin. Mm, mm-mm. Kayaknya sinyal Kak Resti hilang lagi. Kita tunggu Kak Restinya. Masya Allah, malam ini terkendala sinyal. Jadi
Saya harap teman-teman bisa tetap stay dan saya harap sinyal dia teman-teman juga tetap baik-baik aja. Kita tunggu dulu restinya hilang. Tadi udah menjelaskan dari sampai Salafi. Semoga Kak Resti bergabung. Kak Resti. Kak Resti. Oke, teman-teman, mohon maaf. Kak Restinya sinyalnya hilang dan Kak Resti sementara keluar forum dulu. Oke, saya sudah menerima lagi dari Kak Resti. Semoga sinyal Kak Resti baik lagi. Masih menunggu. Maaf loh, jaringan Kak, hilang. apa-apa. Tadi tuh gimana Tadi dong yang tadi live-nya? Yang live tadi gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak masih apa-apa. tersambung kok, Kak. Masih tersambung. Oh, masih Tersimpan. tersambung. Oke, oke. Masih, Oke, masih, oke, oke. masih yang tadi. Tadi Oke. terakhir kakak sampai di Salafi. Masih di Nah, Salafi tadi. Nah, bisa dilanjut lagi, Kak. oke. Misalnya kayak itu kan ayah gitu kan. Ayah itu dulu cerita kajian salafi itu keras banget gitu kan. Oh, kajian salafi itu begini begitu gitu kan. Kayaknya oh dia cuman berkawan dengan dia-dia aja gitu. Tapi nyatanya ketika beliau teman papa itu sudah levelnya tinggi gitu. Bahkan dia tuh udah berbaur dengan orang lain gitu. Bahkan beliau itu lebih ramah bahkan gitu. Bahkan beliau itu yang biasa sholatnya hanya yang versinya dia gitu. Tapi nyatanya mereka bisa berbaur dengan kita-kita gitu. Jadi sebenarnya kita tahapan dalam belajar Islam, dalam memahami Islam itu ada tahapannya gitu. Kita nggak bisa menyamakan orang itu harus sama kayak kita sholatnya, harus sama kayak kita ibadahnya, maksudnya ibadahnya. Nggak harus sama dengan kita bagaimana cara dia mengemban masalah gitu. Bagaimana harusnya orang ini menyelesaikan masalahnya sama dengan kita nggak bisa gitu karena kan setiap orang itu kan pendewasaan setiap orang itu kan beda-beda bagaimana dia cara memahami masalah itu kan beda-beda dan begitu pula kita dalam tahapan dalam mendekatkan diri kepada Allah ada orang yang dekat dengan Allah tuh yang merasa dengan sholat aja itu dia ngerasa udah dekat dengan Allah ada orang yang ngerasa dia bahkan bisa dekat dengan Allah tuh dengan melakukan banyak sunnah ada orang yang melaksanakan yang merasa dia dekat sama Allah tuh dengan cukup sedekah ada gitu. Jadi kita tuh nggak bisa yang kayak menghakimi orang gitu. Dia tuh harus sama dengan kita tahapan-tahapannya dalam pendekatan sama Allah gitu. Jadi biarkan proses berjalan gitu. Mereka tuh akan sampai kepada titik sebenar-benarnya yang menurut yang terbaik dalam Islam itu bagaimana sih beribadah dia akan sampai ke orang itu. Jadi biarin aja sih proses pendekatan kita tuh kita nikmatin aja gitu. Karena gimana kalau kita paksain kita ingin, mungkin sebagian kita menganggap kalau mendekatkan diri pada Allah harus sering tahajud, harus sering sholat malam, harus banyak duha, atau harus zikir sampai 1000 kali gitu, atau harus bersedekah tiap hari gitu. Ada misalnya gitu, enggak. Kalau kita nyatanya kita enggak merasa terbebani, misal kita merasa itu berat sama Allah itu rasanya hanya satu, nyaman. Ketika kita nyaman, itu berarti nggak ada yang berat lagi ketika kita melakukan ibadah. Tapi kalau kita masih nggak nyaman, kita masih, banyak banget nih, misalnya dalam hati kita banyak banget rakaatnya nih, nggak akan selesai nih, lama lagi nih. Atau kita nengok waktu, belum selesai nih, masih ada lagi beberapa rakaat lagi. Akhirnya kita kan kayak terbebani ya. itu Dan terlalu hati menghitung-hitung tenang, nggak sih, kita Kak? nyaman nih gitu. Jadinya. Hitung-hitung gitu. Jadi kan di situ nggak ada ikhlasnya gitu. Ketika kita benar-benar dekat sama Allah tuh kita ikhlas berapapun yang kita lakukan gitu. Bahkan itu biarpun yang ibadahnya sedikit, tapi kita continue gitu. Nggak perlu ibadah banyak, tapi kita merasa berat gitu. Kita merasa, aduh banyak banget, dah hari ini aku capek banget, ibadahnya banyak banget yang belum aku penuhi gitu. Karena itu tadi kita udah memaksakan diri kita untuk melakukan ini itu gitu. Padahal Allah itu ngasih banyak ibadah itu sebagai peluang bagi kita. Bukan berarti Allah nyuruh semuanya gitu. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah Allah Akbar kan.
berarti Allah menurunkan rahmatnya kepada kita gitu. Tapi kalau nyatanya Allah hanya memampukan kita di sholat 5 waktu aja, itu udah syukur banget, alhamdulillah bahkan kan gitu. Karena masih banyak orang di luar sana yang dia nggak bisa sholat 5 waktu gitu, karena dia belum apa namanya, hidayah itu belum sampai ke diri dia gitu. Hidayah itu belum sampai apa namanya, ngerubah dirinya. Karesi sinyalnya. Ditambah lagi kuliah di pendidikan bahasa Arab gitu kan, ibadah itu bukan di sana, tapi setelah saya menjadi dewasa gitu, di situ pahamnya gitu. Apa salahnya saya benar-benar paham kan ibadah itu harusnya kan dari sejak saya di pondok gitu loh, saya udah sekolah di pondok gitu, harusnya saya harus lebih apalagi dong gitu, tapi nyatanya enggak itu. Jadi sebenarnya proses gitu, proses sih berjalan gitu, bagaimana sampai akan sampai di mana, karena kita nggak tahu gitu loh posisi dekat kita sama Allah tuh, kita nggak tahu posisi kita di mana sekarang. Ada yang orang bahkan hanya sholat 5 waktu tapi dia khusyuk, itu udah dekat banget loh dia sama Allah, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi kita tuh nggak bisa melebeli orang, dia tuh nggak dekat sama Allah tuh, sholat aja 5 waktu doang, atau dia nggak dekat sama Allah tuh. Kita kan posisi kita sama dekat sama Allah nih di mana posisi kita, kita nggak tahu, entah kita lebih dekat dengan Allah atau justru kita lebih jauh dari Allah, ya nggak sih, Allah alam gitu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam diri kita ketika kita ingin nyaman sih sama tenang, itu aja sih. Kalau saya itu prinsip saya dalam mendekatkan diri sama Allah. Kalau kita nggak nyaman, gimana kita ngerasain Allah dekat gitu, ya nggak sih? Ya kan? Jadi gitu. Berarti tetap ngikutin aja ya Kak alurnya, prosesnya kita berkenalan. Mungkin ada beberapa teman kita yang dia dibesarkan dari keluarga yang tidak dikenalkan agama dari kecil. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, sekolah SD-nya dari swasta, SMP-nya di swasta, bukan sekolah agama, ditambah keluarganya juga yang restinya hilang sinyal lagi, teman-teman, jadi agak bersabar menunggu. Ya, Kak Resti, sudah terdengar lagi suaranya? Tadi aku putus-putus ya. Hilang, Mbak. Kak Resti udah terdengar suaraku? Tadi nggak terdengar, terputus. Tadi apa kata Mbaknya? Iya, Tadi nggak nah, denger. mungkin ada beberapa teman-teman kita juga yang dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenalkan agama dari kecil. Jadi kita termasuk yang bersyukur ya Kak ya kalau misalnya sudah diperkenalkan dengan pendidikan agama semenjak kecil. Nah, sayangnya kalau teman-teman kita yang nggak belum dikenalkan pendidikan agama dari kecil, dari SD-nya swasta biasa, SMA-nya swasta biasa, sekolahnya swasta biasa, terus kuliahnya juga begitu gitu, akan semakin terasa jauh gitu. Dan nah itu tetap berarti ikutin prosesnya, alurnya, gimana sampai Allah tuh bakal bener-bener datang ke dia, atau dia yang Iya. mencari Allah untuk dia mau berkenalan gitu ya Kak ya. Gimana, Mbak? Jadi benar-benar Aduh. ngikutin alurnya, ngikutin waktu sampai dia yang mencari Allah, atau Allah yang akan minta dia untuk mencari Allah gitu ya Kak ya. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, soal-soal orang-orang yang seperti itu, saya selalu percaya hidayah Allah itu akan apa namanya, akan tepat pada orang yang udah dia tetapkan gitu. Karena saya pernah baca gitu, Allah itu akan memilihkan mana yang orang beriman, mana orang yang bertakwa, itu sudah Allah yang saya pernah baca gitu kan, bahwasannya segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sudah Allah tetapkan gitu. Bagaimana takdirnya, bagaimana hidupnya gitu. Saya pernah baca gitu. Ya, mana yang orang beriman, mana orang yang bertakwa, itu sudah Allah tetapkan. Pasti kalau Allah menetapkan si A misal menjadi orang yang beriman, pasti Allah akan apa namanya, mengkhususkan diri dia, atau Allah akan mengarahkan diri dia pada yang baik
ya nggak sih? Tapi kalau misalnya si A itu akan masuk neraka, misal si A itu akan menjadi hamba yang kufur, akan menjadi hamba yang kafir gitu misalnya, pasti Allah akan, pasti hidupnya itu akan mengarah pada yang hal-hal yang buruk gitu. Padahal memang tidak kecil kemungkinan orang-orang seperti itu justru akan menjadi orang beriman. Dan itu tadi Allah akan membuat prosesnya itu bolak-balik gitu. Hati manusia itu kan bolak-balik Allah ciptakan gitu. Karena dia bisa menjadi orang yang paling beriman atau bisa menjadi orang yang paling munafik gitu misalnya gitu. Tapi ketika karena saya selalu percaya kalau orang misalnya kayak tadi misalnya dia tidak hidup dalam keluarga yang beragama atau keluarganya yang tidak begitu paham dengan agama. Nah, bagaimana itu tadi? Karena saya yakin gitu, ketika Allah memang menetapkan ini orang, walaupun dia hidup dari keluarga yang tidak beragama, walaupun dia tidak hidup dari keluarga yang apa namanya benar-benar fanatik atau memang orang alim gitu, saya akan percaya ke situ Allah akan memberikan hidayah kepadanya gitu. Karena Allah akan tetapkan mana yang Allah berikan hidayah, mana yang enggak gitu. Segimanapun lah kerasnya kita nih, apa namanya kerasnya kita nih ngenasihati orang gitu. Kamu harus berubah, kamu jangan pacaran. Kalau memang nyatanya Allah tidak menggerakkan hatinya untuk berubah, dia nggak akan berubah gitu. Karena kan hati tadi kan Allah yang bolak-balik kan gitu. Kita tuh sering salah fokusnya di sana gitu. Hati bolak-balik itu bukan berarti hanya dia suka lalu nggak suka, bukan itu aja. Tapi ketika dia menerima hidayah gitu, sekalipun orang itu kita udah berkor-kor untuk menasihati dia atau bahkan tulisan postingan udah banyak beragam gitu tentang jangan larangan pacaran, jangan menggibah, tapi nyatanya dia masih menggibah, berarti kan Allah sedang menetapkan hatinya ya seperti itu gitu. Jadi kan itu tadi Allah membolak-balik hati, tapi tidak kecil kemungkinan dia akan balik lagi ke menjadi seseorang yang baik lagi gitu. Jadi intinya sih baik orang itu mau datang dari keluarga yang beragama bahkan dari keluarga yang beragama sekalipun itu tidak kecil kemungkinan juga loh dia menjadi seseorang yang kufur. Ada nggak pernah ngelihat ada dalam sebuah keluarga dia keluarganya fanatik Islamnya memang keren banget gitu, tapi nyatanya anaknya murtad, ya nggak pernah nggak sih? Apa seharusnya kan dengan keluarga yang memang keluarga yang emang latar Islamnya udah kuat banget, apa namanya background yang udah nggak diragukan lagi lah keislamannya, akhlaknya, tapi nyatanya ada yang murtad gitu. Berarti kan segala sesuatu berarti ada yang menggerakkan di dalam keluarga itu, tidak mungkin dia tiba-tiba murtad gitu. Padahal dia udah hidup dalam lingkungan keluarga yang emang udah fanatik banget, tapi nyatanya tiba-tiba murtad, ya enggak sih? Berarti kan ada yang membalikkan hati dia gitu ya. Kita doakanlah semoga orang-orang yang seperti itu Allah kembalikan lagi hatinya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang baik, kepada jalan yang Allah ridhoi lagi kayak gitu. Karena gini, kalau dunia ini Allah ciptakan baik semua, dunia ini nggak akan seperti ini, dunia ini nggak akan berwarna, dunia ini nggak akan ada harmonisasinya, ya nggak? Kalau Allah ciptakan baik, mungkin hidup kita datar-datar aja, ya nggak? Hidup kita akan datar, jadi kita masuk surga semuanya, ya nggak? Saya sering tuh dikasih gambaran sama orang tua saya. Ketika saya misal kecewa nih sama orang. Nah, kalau orang baik semuanya di dunia ini, orang baik memperlakukan kita baik, orang semuanya, tidak kita temui orang jahat, orang yang buruk gitu. Dunia ini bakal kayak gini, akan indah nggak dunia? Maksudnya dunia tuh indah tuh ini tadi. Beragam Allah ciptakan, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ada bermacam ragam lah gitu kan. Coba deh kalau misal baik semua, ngapain Allah ciptain dunia kalau emang isinya baik semua? Mau ngapain kita gitu? Pasti kita cuman ya udah salam santun gitu doang, ya nggak ada yang kayak perdebatan, nggak ada gini-gini, nggak ada karena kita baik semua gitu. Padahal kan dunia ini Allah ciptakan itu kan sudah memang Allah ciptakan dunia ini kan memang udah sesempurna mungkin. Nah, maksud sempurna itu apa? Yang sempurna itu ada baiknya, ada buruknya gitu. Nah, baik dan buruk itu Allah tuh Allah menciptakan dunia ini, Allah sedang menunjukkan kesempurnaannya dia. Saking sempurnanya itu memang Allah ciptakan si detail-detailnya, bahkan susunan kromosomnya itu begitu rapi, bahkan dari hanya ngomong nih, hanya penciptaan manusia hanya dari setitik mani itu bisa menjadi manusia, bayangin deh, ya enggak? Itu tadi dari situ, ya enggak sih gitu. Hanya dari setitik itu dong bisa jadi manusia gitu. Berarti kan ada yang bekerja di baliknya, kerjanya Allah gitu. Ini kesempurnaannya Allah, inilah kesempurnaannya Allah. Nah, kalau memang iya manusia ini Allah ciptakan, kalau memang kita pengen manusia ini baik semuanya, kenapa Allah nggak menciptakan dari awal tadi baik? Kenapa Allah ciptakan ini anak kok lahirnya jadi kafir,
anak ini kok jadi seorang yang kufur, anak ini kok lahirnya jadi kayak gini gitu. Apa salahnya Allah menetapkan dari awal gitu ya enggak? Kan itu tadi nak, Mm-mm. setiap anak itu sudah ditentukan takdirnya. Bagaimana dia menjalani takdirnya? Iya ini tadi yang kita jalani hari ini beginilah takdirnya kita gitu. Mungkin kita menduga yang kita lakukan hari ini takdir sedang Allah buat, enggak. Takdir itu udah ada dari jauh hari. Kita tuh menjalani lah yang hari ini. Ini loh takdirnya kita gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk mengutuk sama Allah. Allah kok gini sih takdir aku ya Allah? Kok buruk banget sih gitu? Kok ya hidup aku kok yang apa ya? Kok nggak mujur ya hidup aku gitu? Ya enggak. Kok hidup aku gini? Kok mereka bahagia aku enggak gitu? Nggak ada alasan gitu. Allah menciptain kamu kok gitu. Kamu marah kayak mana gitu? Nah itu kurang lebih seperti itu. Sejujurnya kalau menceritain ini saya kayak menggebu-gebu gitu loh Mbak. Karena saya emang suka diskusi soal ini sama ayah, sama keluarga gitu. Emang seneng banget sih Kak, diskusi-diskusi ini gitu. Kak Resi, ini ada teman kita yang bertanya, Heeh, jika heeh. memang Allah memberi takdir seseorang, kalau dia akan kafir atau tidak taat agama, lalu kenapa Allah ciptakan neraka? Apakah Allah seidealis itu menentukan siapa yang akan ke surga dan siapa ke neraka? Lalu ada tambahannya, berarti kata Allah Maha Adil itu tidak terrealisasi. Gitu. Nah itu tadi sebenarnya dari pertanyaan ini udah terjawab loh sebenarnya Allah itu maha adil. Maha adilnya itu yaitu ada yang di neraka, ada yang di surga. Itu aja sih jawabannya. Nggak mungkin Allah menciptakan neraka tanpa alasan gitu. Iya nggak? Neraka itu udah ada loh sebelum kita lahir. Neraka itu udah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau neraka itu tidak Allah ciptakan, ngapain Allah ciptakan kalau orang misalnya orang harus masuk surga? Iya nggak? Dari pertanyaan Betul. Mbak sendiri, dari pertanyaannya ini udah terjawab sebenarnya. Allah Maha Adil itu, yaitu tadi dia ciptakan surga dan neraka. Kalau emang Allah, kalau kita menganggap Allah Maha Adilnya hanya ada surga, ngapain Allah ciptain neraka ya enggak? Masa Allah nyiptain neraka cuma nyiptain gitu doang? Kalau Allah tidak ada merencanakan sesuatu di balik itu ya enggak? Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu gitu. Itu ya enggak? Kalau misalnya Allah ingin masuk kita, Allah ingin manusia ini masuk surga, ya kenapa nggak surga aja Allah ciptakan gitu. Allah menciptakan neraka itu dari sebelum langit dan bumi ini diciptakan gitu loh. Kenapa orang nyiptain neraka kalau emang nggak ada penghuninya gitu. Kalau isinya orang beriman semua, neraka itu buat apa? Ya enggak. Buat Benar. jin gitu. Buat setan doang, nggak mungkin. Itu tadi, kenapa? Karena mungkin kita sebagian orang, kita sebagian mungkin, ih peranginnya kayak ini, peranginnya kayak iblis gitu, peranginnya kayak gini, itu tadi gitu. Itu sih sebenarnya. Selain Ya itu jika mungkin ikan ya, eh, kita jadi kenapa bisa berbeda pun manusia ya jadi tempat kalau nggak ada yang jahat nggak ada tempat menguji kesabaran kali ya kak ya. bener banget. Ini ada tanggapan lagi kak dari beli namanya Yesa underscore NPA. Lalu Oke. kenapa Allah harus masukkan orang kafir ke neraka? Sedangkan sedangkan itu Allah sendiri yang buat. Ya karena itu kan rencananya Allah, kita nggak bisa menjawab gitu. Kita nggak bisa berspekulasi karena ini neraka itu Allah buat, Allah punya alasannya sendiri gitu. Allah punya apa sendiri. Kan Allah menciptakan langit dan bumi. Di dunia ini itu kesempurnaannya Allah lah. Allah sedang menunjukkan kesempurnanya. Berarti kalau kita nggak beriman nggak apa-apa dong. Ya kalau nggak beriman, Kan itu. ini kan beda cerita. Bukan nggak boleh beriman. Berarti itu kan sebenarnya kalau saya prinsip saya kalau orang beriman atau enggak Allah akan tetapkan hati dia beriman. Allah akan pernah dengar ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dini. Kita bermohon enggak sama Allah ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Iya enggak? Kan kita masih punya ikhtiar gitu. Kan masih ada berdoa karena Allah tadi yang membolak-balikan hati kita. Ya kalau misalnya kita memilih nggak beriman ya itu konsekuensinya. Mungkin kalau memang kita mau nggak beriman berarti Allah sudah menetapkan kita nggak menjadi orang yang nggak beriman gitu. Kalau saya bahkan saya nggak pernah terbesit gitu. Lah kalau emang neraka Allah yang ciptain ngapain aku capek-capek ibadah? Saya nggak pernah terbesit seperti itu gitu. Karena itu tadi, karena kita ya itu tadi ikhtiar, ikhtiar tetap dijalankan. Ikhtiar itu yang mana syariat tadi.
Iya, nggak apa cuman balasan yang siap terima ya, Kak. Iya, Siap, ikhtiar, terima. ikhtiar, ikhtiar dan tawakal. Nah, yang tawakal itu yang mana? Sama kayak saya pernah baca soal pandemi ini. Soal pandemi ini kenapa terjadi? Kok yang Mekah tutup gitu? Kok sampai gini? Kan itu sempat perdebatan kemarin. Bahkan saya setuju lah pendapat beliau gitu. Kan ikhtiarnya kita sama kayak beriman tadi. Kita ikhtiar untuk menjadi orang yang beriman gitu. Kemana Allah akan tetapkan kita, yaitu takdirnya kita nanti gitu. Apakah kita akan masuk surga atau kita masuk neraka? Itu hak prerogatifnya Allah, bukan kita yang menentukan. Oh, mungkin kita menganggap kita di dunia orang beriman, oh nanti kita masuk surga nih. Enggak, nggak bisa. Nggak bisa kita kayak gitu, karena itu sudah Allah yang menetapkannya nanti. Maupun kita, mungkin kita menganggap kita udah beriman banget gitu. Dan mau masuk neraka atau surganya itu hak prerogatif Allah sih, mau masukin ke kita kemana gitu. Jadi sebagai manusianya kita tetap ikhtiar untuk menjadi orang yang beriman gitu. Ikhtiar tetap kita jalankan gitu. Tapi kalau nyatanya kita sudah berikhtiar tapi nyatanya kita masih di atas awang-awang, ya Allah alam ya gitu. Ya itu tadi kan ada doanya. Gak mungkin dong hadis itu ada kalau tidak datang dari Rasulullah, ya enggak? Ya muqallibal qulub. Ya Allah membolak-balikan hati manusia gitu. Ya kalau misalnya hati kita condong nggak beriman, berarti Allah sedang mencondongkan hati kita tidak beriman, ya enggak? Kalau saya itu prinsip saya gitu. Memang sih kalau soal ini memang kita butuh pemahaman tauhid yang itu sih gitu. Memang nggak bisa cuma setengah-setengah gitu. Memang harus apa ya, kita tuh harus benar-benar siap sih gitu. Karena jujur kaji apa namanya tauhid ini nih, saya pribadi gitu. Saya juga pernah bertentangan loh sama ayah saya. Saya bilang kayak gitu. Lah kalau kayak gini pak ngapain neraka Allah ciptain gitu. Ya itu tadi. Awalnya saya juga sulit nerima loh. Iya sih gini gitu. Dan papa saya ngasih dalilnya gitu. Saya nggak salah sih ada suratnya ya. Suratnya saya tafsirannya saya udah baca waktu itu. Surat apa ya? Surat apa pak? Yang tentang penciptaan manusia yang itu tuh surat apa? Iya. Ah ya. Surat As-Saffat 96. Oke, saya cari ya. Ini saya belajar sama orang tua saya kan. Kita tuh dulu saya juga nggak itu ya, nggak percaya gitu, masa iya sih kayak gitu. eh Allah menciptain neraka, kalau emang nyatanya kayak gitu ngapain Allah ciptain gitu, ya udah sih masukin aja kita ke surga, ngapa nggak masukin ke surga aja semuanya gitu kan. Nih, tuh. Ini ada surat As-Saffat ayat 96. Saya di sini sih dalilnya. Ketika papa ngasih dalil ini saya baru, oh ternyata iya ya gitu. Nih, padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Orang banyak nggak sampai sih ke ayat ini gitu. Tapi kita nggak usah terlalu jauh deh Mbak bahas ini, nanti akan takut dia saya multi tafsir gitu. Dikira nanti Mbak ini apa? Kurang lebih seperti itulah. Saya takut gitu. Karena kan tadi kan awalnya Saya jadi mengenal ingat diri sama gitu. salah. Saya Mm-mm. jadi ingat sama dulu tuh sering banget. Bahkan ada di ayat Al-Quran kalau nggak salah, Quran surat Ar-Rod deh kalau nggak salah ayat 11. Mm-mm. Sesungguhnya kalau manusia itu mengubah nasibnya itu ya dia sendiri gitu. Ya nggak sih Kak? Iya, iya Bener kan ya? bener. Iya bener. Jadi sebenarnya Memang. kalau untuk mau merubah diri ya balik lagi ke diri kita. Kalau kita Mm-mm. memilih untuk tidak baik ya itu berarti benar-benar kita memilih tidak baik dan Allah meridhoi kita untuk menjadi tidak Ya. baik. Ketika Allah ridho, ya itu kita pasti akan berubah jadi baik gitu. Memang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau tidak, kaum itu Mm-mm. sendiri yang merubahnya. Itu ya bunyi hadisnya, hadis itu. Bunyi hadisnya seperti Oh, itu. Memang benar gitu. Tapi kan ketika Allah, kita sudah berusaha merubahnya, tapi ketika Allah ridho ya akan terubah. Tapi ketika Allah nggak ridho ya berarti itulah takdirnya tadi gitu. Karena pernah nggak sih kita seberusaha mungkin, sekeras mungkin kita melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Padahal dari secara statementnya kita udah sempurna, dari secara apa namanya step by stepnya udah keren lah gitu, tapi nyatanya nggak sampai juga pada yang kita harapkan itu. Pernah nggak kita ngerasa itu? Saya pribadi sering banget gitu, bahkan kayak target-target gitu kan, luar kita udah biasa ekspektasi. kita udah pakai kayak udah berusaha Hmm. banget gitu, bahkan ini kayak misalnya kita skripsi nih, skripsi gitu kan, kita udah berusaha nih nyari referensi yang bagus, kita udah berusaha untuk mengatur skripsi itu bagaimana sempurna gitu, padahal kayaknya udah keren banget, udah kayak udah menuruti kemauannya dosen, tapi nyatanya ada juga salahnya gitu di mata dosen kayak gitu. Ya nggak? Ada juga salah di mata dosen. Tapi ya itu tadi kita harus terima dong kemauannya dosen. Kalau dosen yang nggak terima,
ya gimana gitu, kita nggak bisa juga maksain diri kita. Begitu juga dengan Allah gitu, walaupun kita udah berusaha sekeras mungkin gitu, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak juga sampai, berarti Allah tidak menakdirkan kita sampai itu gitu. Kan ikhtiar tetap dijalankan. Ikhtiar itu ada yang sejalan dengan kenyataan yang kita harapkan, ada yang tidak tadi gitu. Nah, yang tidak tadi itu baik takdir, baik ikhtiar kita sampai pada hasil yang kita harapkan atau tidaknya, itu kembali ke takdir tadi. Dia akan selaras dengan takdir Allah gitu. Pasti ada yang kita ikhtiar itu selaras dengan takdir Allah, alhamdulillah gitu. Nah, jadi sebenarnya memang sih kalau kita di dalam hidup ini, kita tuh harus paham yang namanya ketetapan. Ketetapan tuh apa? Takdir itu apa? Takdir itu nggak hanya yang cuman ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak itu. Tapi semuanya itu takdir, ya nggak gitu. Bahkan setiap hari yang kita jalani juga takdir gitu. Kita pernah nggak sih ngerencanain hari, aku besok pengennya bangun tidur, aku pengen nyuci baju nih jam 7. Tapi nyatanya kita nyuci baju jam 8. Iya nggak? Pernah nggak gitu? Nanti Benar, aku sering pengennya, aku pengen nanti aku dengan rencana nih hidupin alarm. Aku pengen bangun jam 5, tapi nyata bangun jam 6. Ya pernah nggak? Atau kita pengen sholat tahajud nih, sholat tahajud jam 3, tapi nyatanya kebablasan. Seharusnya kan kalau kita udah bisa merencanakan, pasti kita bisa bangun dong, iya nggak? Berarti kan ada yang banget. dibalik itu, ada yang dibalik itu yang menidurkan kita siapa gitu, iya nggak? Itu sih berarti takdirnya Betul, kita nggak betul. sholat tahajud hari itu gitu. Kayak gitu sih kalau ayah saya ngasih apanya sama saya. Memang sih kaji tauhid ini nggak bisa main-main sih, kita harus kalau nggak siap menerimanya ya udah sih diam aja gitu. Karena nanti insya Allah sih setiap kita pasti akan sampai sih pada pemahaman ini gitu. Karena bener kalau saya pribadi ketika saya nggak paham-paham ini tuh, ketika ada orang nyakitin itu kayak kesel banget gitu. Marah banget gitu ngelihat dia gitu. Ya apaan sih gitu kan. Tapi ketika udah bener-bener saya udah paham diri saya siapa gitu, saya tuh harus ngapain gitu, saya tuh harus kayak mana menjadi manusia gitu, bener-bener menjadi manusia tuh kayak mana sih seharusnya kayak gitu. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Jadi intinya kembali Mm-mm, lagi kepada tahapan pemahaman kita sejauh ini, pasti akan ada saatnya, masanya kita sampai ke titik itu. Cuman ya tetap lagi, mm-mm, balik lagi kepada tahapan. Sekarang ikutin aja dulu alurnya nih sampai sejauh mana gitu. Dokter mm-mm. dengan usaha ikhtiar mengenal Allah, mengenal, lebih berikhtiar lagi mendekatkan diri pada Allah. Wah, Kak Resti, nggak kerasa Mm-mm. ternyata kita udah 1 jam lebih. Iya bener-bener udah setengah 10 ya. Masya Allah. Mm-mm, udah setengah Mm-mm. 10 nggak kerasa. Iya Mungkin Kak iya Resti iya di iya. sesi terakhir ini aku boleh request Kak Resti untuk closing statementnya. Oke oke. Mungkin closing statementnya, eh kan sesuai dengan judul hari ini, menyelami makna diri. Menyelami makna diri ini sih bukan sesuatu yang mudah gitu. Kita butuh proses yang panjang. Kita nggak bisa yang hanya, misal nih teman-teman nih ngikutin live malam ini tuh langsung paham gitu dirinya. Enggak. Proses menyelami diri itu memang proses yang lama, proses panjang gitu. Kita tuh proses menyelami diri kita tuh nggak hanya sehari 2 hari, tapi kita menyelami diri kita tuh dengan apa yang kita jalani tiap harinya, tiap detiknya, bahkan beberapa menit ke depan gitu. Di situ kita belajar tentang diri kita. Kita menyelami diri ini kayak mana seharusnya, bagaimana kita seharusnya dalam membuat impian, bagaimana seharusnya kita nih membuat target gitu kan, bagaimana seharusnya kita nih membuat perencanaan gitu. Pernah dengar nggak? Perencanaan kita bisa merencanakan Nah, dan Allah yang menentukan. Pernah kan? Nah itu tadi. Apa salahnya kalau kita udah ngerencanain langsung jadi gitu ya enggak? Tapi kan itu kerjanya Allah gitu. Kita pernah dengar kita tuh hanya bisa berikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Ya enggak? Nah, itu tadi. Tetap syariatnya kita jalani. Syariatnya seperti apa? Ikhtiarnya, doanya, sholatnya, jangan zolimi orang gitu, kurangi dosa gitu kan. Di situ ikhtiarnya gitu. Di mana akan Allah sampaikan tadi, berarti itu yang terbaik bagi kita. Oh, misalnya Allah menyampaikan dengan seluruh ikhtiar kita kepada hasil yang kita harapkan, berarti semuanya selaras dengan yang Allah tetapkan. Alhamdulillah. Tapi misalnya kita sudah berikhtiar sekuat mungkin, kita sudah berusaha untuk apa namanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak Allah suka gitu. Tapi nyatanya Allah masih memberikan sesuatu yang
tidak pernah kita bayangkan. Tapi percayalah, Allah pasti menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi di balik itu. Allah itu tidak akan memberikan hidup manusia itu buruk, nggak akan. Pasti Allah berikan yang buruk. Allah tetapkan sesuatu yang buruk dalam hidupnya, pasti akan Allah siapkan di balik itu yang lebih terbaik lagi gitu. Mungkin memang dibungkus dengan kesedihan, Allah bungkus dengan rasa kehilangan, dengan kekecewaan, dengan kemarahan gitu, dengan kemarahannya kita gitu. Tapi ternyata di balik itu justru ada sesuatu yang lebih istimewa lagi, yang lebih luar biasa lagi Allah ciptakan. Contohnya saya gitu. Saya nggak jadi menikah, tapi justru Allah memberikan saya kesempatan untuk mengisi agenda, untuk menulis buku gitu. Bahkan sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan selama ini, saya bisa collab sama Mbak Nadira gitu, seseorang influencer yang bagi saya pun akan susah menjangkau beliau. Tapi nyatanya, alhamdulillah qadarullah, Allah mengizinkan saya untuk mengenal diri beliau lewat live bareng gitu kan. Di situ justru gitu deh saya merasakan itu tadi, termasuk itu tadi soal jodoh gitu. Saya sudah berikhtiar gitu, saya sudah misalnya nih, saya sudah berikhtiar untuk menerima proposal, saya sudah berikhtiar untuk mengajukan proposal, tapi nyatanya Allah belum mengarahkan ke sana. Ya berarti terbaiknya kita belum belum menikah tahun ini gitu. Berarti Allah menggerakkan, pasti ada di tahun terbaik kita tuh akan sampai pada apa yang kita harapkan kayak gitu. Kadang itu ya, jujur saya pribadi, saya tuh dulu pengen banget kuliah di Jawa, tapi justru nggak sampai. Tapi Allah ganti dengan saya mengisi seminar di Jawa gitu. Iya nggak? Berarti Allah itu menyampaikan impian kita itu dengan cara-cara yang dengan cara-cara istimewanya beliau. Kita nggak pernah kebayang gitu. Saya nggak pernah kebayang, saya pengen kuliah di Jawa, nyatanya saya dapat di Padang. Tapi nyatanya di tahun ini saya justru ngisi seminar di memang saya secara virtual gitu. Tapi kan itu kan udah kalau bagi saya pribadi, saya nggak pernah nyangka. Justru ngisi di seminar di kampus yang pernah saya harapkan. Saya pengen kuliah di sini dulu, tapi ternyata saya ngisi di sana gitu. Jadi banyak cara Allah ingin menyampaikan cita-citanya kita gitu. Yang penting kita harus tahu siapa yang memberikan takdir itu, siapa yang memberikan ketetapan itu dalam hidup kita gitu. Kita sudah berusaha tapi hasilnya kok beda gitu kan. Bukan orang yang menentukan hasilnya, bukan orang yang menentukan kita gagal, bukan orang yang menentukan kita itu apa namanya, mimpinya nggak tercapai, bukan orang lain, tapi Allah yang nentuin kita tuh akan tercapai atau enggaknya mimpi kita gitu. Jadi gitu aja gitu. Mencoba untuk menyelami makna diri itu prosesnya panjang sih, nggak sebentar gitu. Mungkin kayak Mbak yang tadi nanya gitu, mungkin dia agak kontra sama saya, nggak apa-apa, saya pribadi nggak marah gitu. Karena setiap orang menyelami makna diri itu berbeda-beda. Ada yang dengan dia sudah berpengalaman lama, mungkin Mbak Yesanya tadi, mungkin Mbak Yesa tadi mungkin ya sampai beliau memahaminya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Berarti karena kan kita tidak bisa menjustifikasi seseorang dalam memahami Islam hanya dengan dari satu sudut pandang, ya nggak sih gitu. Kadang ada banyak itu sudut pandang dalam mempelajari agama gitu. Kalau Mbak Yesa mungkin mempelajari seperti itu, kalau saya seperti ini. Selama kelas prinsip saya ya, selama belajar Islam itu tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah menjustifikasi orang, tidak mudah kita menghakimi orang dalam belajar agama, bagi saya itu Islam. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau kita masih menjudge orang, ini dasar itu agamanya, ini enggak ini nih gitu. Apa sih pahamnya gitu? Padahal dia juga Islam gitu. Mungkin caranya dia, mungkin tradisinya dia nggak ada di ininya. Mungkin dia nggak ada. Misalnya dia agak di pemahaman ini ada nih menuju hari misalnya. Oh di sini nggak ada yang menuju harinya gitu kan? Ya nggak apa-apa gitu, selama kita tidak merusak syariat, tidak merusak ajaran Allah, kenapa enggak gitu, ya enggak sih gitu. Kalau saya sih prinsipnya itu, karena papa saya selalu menekankan sama saya, kalau yang Islam itu nak, saat kita udah paham sama agama itu, nggak ada lagi kita menghakimi orang, kita nggak ada lagi menjustifikasi gitu, ya dasar dia tuh gini-gini, nggak gitu. Tapi kita tuh ridho aja sih. Bahkan kata papa saya, ngelihat orang buka aurat, kita jangan ngutuk dia. Kita jangan ngutuk dia, dosa dibuka aurat nih, auratnya kelihatan. Jangan kita kutuk dia. Kita doakan aja dia, semoga Allah berikan hidayah untuk bisa menutup aurat. Oh misalnya ada orang menggibah, dasar kamu penggibah ya, jangan kita sebut kayak gitu, doakan aja. Semoga Allah membukakan hatinya untuk tidak menyebut orang lain kayak gitu. Itu sih kalau saya. Jadi kurang lebih itulah closing statement dari saya, Mbak. Masya Allah.
Terima kasih banyak Kak Resti, sangat afirmatif positif banget untuk kita di akhir tahun ini, untuk Sobat Mana yang ikutin live streaming kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga di tahun depan, khususnya di tahun 2021, kita bisa Mm-mm. menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang Amin. lebih kesabarannya semakin kuat lagi, semakin memperbaiki diri lagi, dan insya Allah semoga juga kondisi pandemi ini bisa segera Amin. berakhir. Amin, 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 Allah, amin. Dan saya doakan semoga teman-teman yang ikut live malam ini, saya mudah-mudahan dilancarkanlah segala rencananya di 2021, target-targetnya, dilancarkanlah segala hal yang ingin dicapai di 2021. Saya doakan mudah-mudahan kita semua sampailah pada titik, pada garis yang kita inginkan, pada sesuatu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah ridhoilah semuanya gitu. Saya doakan untuk semua teman-teman di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah bersedia nge-live bareng saya gitu. Maksudnya ikut di live saya sama Mbak Asia gitu. Dan terima kasih juga buat Mbak Asia dan tim Ma'ana gitu. Terima kasih banget saya diberikan kesempatan yang besar dan bahkan sabar gitu menunggu waktu saya gitu, menunggu saya untuk bisa live gitu. Karena qadarullah kita nggak pernah tahu ya kondisi kan, karena kan di luar kuasa kita gitu Allah. Kan itu tadi itu termasuk hari ini, dan Allah juga netapkan kita tuh nge-live-nya ya hari ini, ya nggak sih gitu. Benar. Oke, terima Oke, kasih di Mas penghujung tahun yang Anasam. baik waktunya. Iya, saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Anas ya. Amrullah, sukses Iya, semangat terus. Oke, makasih ya Mas. Makasih sama-sama. Terima kasih juga udah live bareng kita di sini. Oke, oke. Terima kasih banyak Kak Resti atas waktunya. Semoga mm-mm. sehat selalu, dilancarkan Amin, Allahumma rezekinya, amin. diberi kesehatan, Amin, amin. dipermudah rencana-rencana 2021-nya, segala niat Amin, Allahumma baik amin. bisa segera diaminkan. Amin, ya Allah. Juga buat Amin. Mbak Asia dengan doa yang sama ya. Mudah-mudahan di tahun Amin. depan menjadi tahun depan besok ya. Tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik lagi lah buat kita semua, lebih baik lagi, lebih istimewa lagi, dan semoga pandemi ini segera berakhir lah. Itu doa kita ya, mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Resti atas waktunya, dan kita sudah sampai di penghujung diskusi malam ini, tepat di 21.43, udah lewat Mm-mm. dari setengah 10. Nggak apa-apa. Terima kasih Sobat Mana sudah ngikutin kami live, dan buat teman-teman Sobat Mana yang tertinggal, nanti bisa langsung cek YouTube kita, ada YouTube-nya juga Kak Resti. Oh Nanti gitu. bisa di-follow juga, subscribe Oh YouTube-nya. jadi, Jadi kalau buat jadi sobat, nanti ini di-share di YouTube ya. betul. Jadi kalau sobat mana ada yang tertinggal sesinya, nanti bisa ngecek ke YouTube kita gitu. Oke, baik. Hmm, Oke, Oke, Kak Resti, silakan boleh ditutup. Saya oke, juga kasih baik. tutup. Terima kasih banyak Kak Resti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya izin. wabarakatuh. Tahun baru berfaedah dengan virtual. Silakan. Alhamdulillah, amin. Makasih, dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai diskusi bersama Kak Resti Fahnum Dasril. Beliau adalah penulis, dan di malam tahun baru ini menyempatkan waktu untuk berdiskusi lebih faedah karena kondisi pandemi kita tidak bisa berkumpul, bersilaturahim dengan teman-teman ataupun kerabat lainnya, sehingga kita harus mampu mengisi malam tahun baru ini menjadi lebih bermakna. Banyak sekali yang tadi didapatkan dari Kak Resti. Semoga apa yang telah didiskusikan atau disampaikan oleh Kak Resti bisa menjadi pelajaran ataupun hikmah untuk kita bersama. Teman-teman Sobat Mana, terima kasih yang sudah mengikuti kami live streaming. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam membuat plan atau merencanakan tahun 2021. Dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih semuanya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.